kabar? Perkenalkan, nama saya Kartika Yunita, mahasiswa Pasca Sarjana London School Public Relations Jakarta, jurusan Corporate Communication Blended Learning Program. Sebentar, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Pendidikan dalam Pembelajaran dengan Bahasa Daerah dan Bahasa Gaul di SMK PGRI Ulingi. Latar belakang masalah. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran ide, pesan dan kontak, serta interaksi sosial termasuk aktivitas pokok dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, manusia dapat menyampaikan pemikiran dan perasaannya hingga menjalin hubungan dengan sesamanya. Komunikasi bertujuan menyampaikan pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan yang disertai sarana untuk mencapai tujuan tertentu ditandai dengan adanya reaksi dan komunikasi dalam merespon pesan tersebut. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara bersama. Dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah hal fundamental dalam kehidupan manusia, karena komunikasi memegang peranan utama di segala sektor kehidupan, salah satunya dalam sektor pendidikan. Komunikasi pendidikan merupakan proses dan kegiatan komunikasi yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan nilai tambah bagi pihak sasaran yang sebenarnya dalam banyak hal adalah untuk meningkatkan literasi pada banyak bidang yang bernuansa teknologi komunikasi dan informasi. Pada sektor pendidikan, komunikasi merupakan kunci kegiatan pembelajaran karena pada setiap kegiatan pembelajaran pasti terjadi komunikasi antara guru dan peserta didik. Komunikasi yang baik dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran sehingga materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat dicerna dengan optimal oleh peserta didik sehingga tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat terwujud. Komunikasi pendidikan memiliki peran yang cukup strategis dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran. Pesan atau materi yang hendak disampaikan oleh guru dalam komunikasi pada pembelajaran akan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa apabila memenuhi beberapa persyaratan yang salah satunya berhubungan dengan penggunaan bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampainya bisa melalui lisan atau tulis. Aktivitas manusia dalam berkomunikasi yang paling mudah dikenali adalah berkomunikasi melalui kata-kata, melalui bahasa. Banyak fungsi dan kegunaan bahasa bagi manusia, termasuk di bidang pendidikan. Pada kegiatan pembelajaran, guru menggunakan bahasa untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Karena tinggal di Indonesia, maka bahasa pengantar yang digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi adalah bahasa Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Maka sejatinya, bahasa yang digunakan dalam pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekolah, khususnya di kota-kota kecil, yang menggunakan bahasa daerah, seperti yang penulis jumpai di SMK PGRI Ulingi. Ditambah lagi, karena ranah SMK PGRI Ulingi adalah sekolah kejuruan di bidang kecantikan, maka terdapat pengaruh bahasa gaul juga dalam komunikasi pembelajaran sehari-hari. Alasan digunakannya komunikasi dengan bahasa daerah dan bahasa gaul pada pembelajaran ini agar peserta didik dapat lebih mudah menangkap materi pembelajaran yang dapat berpengaruh pada hasil belajar. Masalah pengaruh komunikasi dengan bahasa daerah dan bahasa gaul terhadap prestasi belajar inilah yang penulis temukan di SMK PGRI Ulingi dan hendak diangkat sebagai topik penelitian. Topik ini diangkat sebagai penelitian karena komunikasi pendidikan menggunakan bahasa daerah dan bahasa gaul masih digunakan di beberapa wilayah dengan alasan mempengaruhi hasil belajar. Maka, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara komunikasi pembelajaran dengan bahasa daerah dan bahasa gaul terhadap hasil belajar peserta didik, diangkatlah topik di atas ke dalam suatu penelitian. Penelitian ini sesuai dengan ranah mahasiswa pasca sarjana karena melibatkan organisasi profesional, yaitu lembaga pendidikan. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah adanya analisa dari pengaruh komunikasi pendidikan pada pembelajaran dengan bahasa daerah dan bahasa gaul terhadap hasil belajar peserta didik. Jadi, penelitian ini tidak hanya membahas proses komunikasi pada saat pembelajaran saja, namun juga menganalisa pengaruh komunikasi tersebut terhadap prestasi belajar.
Agar hasil penelitian maksimal sehingga dapat memberi informasi yang lebih jelas, maka pada penelitian ini peneliti memfokuskan analisa pada penggunaan bahasa daerah dan bahasa gaul saja. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang diangkat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah ada pengaruh antara komunikasi pendidikan pada pembelajaran dengan bahasa daerah terhadap hasil belajar di SMK PGRI Wlingi? Kedua, apakah ada pengaruh antara komunikasi pendidikan pada pembelajaran dengan bahasa gaul terhadap hasil belajar di SMK PGRI Wlingi? Ketiga, apakah ada pengaruh antara komunikasi pendidikan pada pembelajaran dengan bahasa daerah dan gaul secara bersama-sama terhadap hasil belajar di SMK PGRI Wlingi? Dan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi pendidikan pada pembelajaran dengan bahasa daerah terhadap hasil belajar di SMK PGRI Wlingi. Kedua, untuk menganalisis pengaruh komunikasi pendidikan pada pembelajaran dengan bahasa gaul terhadap hasil belajar di SMK PGRI Wlingi. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh komunikasi pendidikan pada pembelajaran dengan bahasa daerah dan bahasa gaul secara bersama-sama terhadap hasil belajar di SMK PGRI Wlingi. Kajian literatur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 8 buku dan 10 jurnal. Ke-10 jurnal yang dijadikan referensi pada penelitian ini dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Teori utama. Teori utama pada penelitian ini adalah komunikasi pendidikan. Komunikasi, proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem lambang, tanda, atau tingkah laku. Dengan demikian, komunikasi adalah menyampaikan suatu pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan yang disertai sarana untuk mencapai tujuan dengan ditandai adanya reaksi dari komunikan itu dalam merespons isi pesan tersebut. Pendidikan, upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki idealisme nasional dan keunggulan profesional serta kompetensi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Komunikasi pendidikan merupakan proses dan kegiatan komunikasi yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan nilai tambah bagi pihak sasaran yang sebenarnya dalam banyak hal adalah untuk meningkatkan literasi pada banyak bidang yang bernuansa teknologi, komunikasi, dan informasi. Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia dalam kehidupan masyarakat berupa bunyi, ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Komunikasi melalui bahasa memungkinkan setiap orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosialnya, serta untuk mempelajari kebiasaan, kebudayaan, adat istiadat, serta latar belakang masing-masing. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar dikaitkan dengan perubahan pada diri orang yang belajar. Teori pendukung. Sedangkan teori pendukung dari penelitian ini adalah teori sosiolinguistik dari Ludwig Wittgenstein yang merupakan cabang dari teori sosial budaya, yang merupakan studi tentang bahasa, budaya, dan orang. Bahasa menunjukkan latar belakang kelompok sosial budaya, juga menunjukkan bahwa makna suatu bahasa bergantung pada kegunaannya yang sebenarnya. Teori sosiolinguistik dari tradisi sosial budaya serta paradigma konstruktif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini didasari oleh latar belakang sosial pada kelompok sosial tertentu, yaitu pada lingkungan SMK PGRI Wlingi. Selain itu, penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap perilaku sosial dalam setting keseharian yang alamiah, dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial memelihara dunia sosial mereka. Demikian presentasi proposal penelitian ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.